Hayo hayo teman-teman ASN, PNS, ataupun P3K, sudah tahu belum nih terkait dengan aturan skema baru pensiun PNS? Seperti apa ya aturan tersebut? Penasaran? Kalau begitu yuk kita bahas. Namun sebelumnya subscribe dulu dan tekan juga tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas nih teman-teman terkait dengan aturan baru yang mengatur tentang skema pensiun aparatur sipil negara. Jadi ternyata aturan tersebut bentar lagi akan selesai ya teman-teman. Dan sebagaimana informasi ini teman-teman yang kami lansir dari CNBC Indonesia yang menyatakan bahwasanya Menteri Pan-RB atau dalam hal ini Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwasanya aturan baru yang mengatur tentang skema pensiun ASN masih dibahas. Namun menurut Bapak Azwar Anas, ya tidak lama lagi aturan tersebut akan selesai, artinya bentar lagi akan rilis teman-teman. Ya, aturan yang dimaksud adalah RPP tentang penghargaan dan pengakuan pegawai aparatur sipil negara, yang mana PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dan undang-undang ini salah satunya mengamanatkan mengenai pengaturan mengenai jaminan pensiun dan hari tua. Tentu teman-teman ASN, PNS, P3K sangat menantikan PP turunan dari undang-undang ASN ini. Ya, Bapak Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwasanya pada pasal 22 ayat pertama dalam undang-undang tersebut menyebutkan tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan penyelenggara jaminan sosial. Sementara pada ayat keempat pasal 22 juga menyebutkan sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran wajib pegawai ASN yang bersangkutan. Jadi sumber dananya ada dari pemerintah, kemudian ada dari IWP teman-teman ya. Ya, Bapak Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwasannya lagi diberesin nih teman-teman terkait dengan rancangan peraturan pemerintah. Jadi saat ini sedang dibicarakan secara komprehensif atau berkelanjutan tentang skema soal pensiun tersebut, begitu juga dengan soal tunjangan dan lain-lain. Ya, meski demikian, Bapak Abdullah Azwar Anas ya masih enggan membocorkan perubahan skema pensiun yang akan diatur oleh pemerintah. Sebelumnya diketahui bahwasanya rencana pemerintah merombak skema pensiun sudah tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2025, yang mana dokumen tersebut merupakan acuan yang akan dipakai dalam penyusunan APBN pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwasanya saat ini pemerintah menerapkan skema pembiayaan pensiun dengan skema pay as you go, yang mana dalam skema tersebut anggaran untuk membayarkan uang pensiun kepada PNS berasal dari APBN. Dan pemerintah menganggap sistem tersebut berpotensi meningkatkan risiko fiskal di masa mendatang. Ya, resiko tersebut muncul karena tren penuaan penduduk atau aging population yang terus berlanjut. Ketika semakin banyak jumlah pensiunan PNS, berarti anggaran belanja pegawai bagi pensiun akan ikut membengkak.
Dan pada tahun 2022 saja teman-teman, pemerintah sudah memperkirakan dalam jangka menengah panjang jumlah anggaran yang harus dipakai untuk membayar pensiun ASN mencapai 2.800 triliun. Wah wah wah, ternyata anggarannya sangat besar nih teman-teman. Ya, jadi selain itu pemerintah memandang sistem pembayaran pensiun berbasis gaji pokok terlalu kecil bagi PNS di era yang sekarang. Dan penurunan nilai manfaat bagi pensiun PNS paling mencolok untuk mereka yang terakhir menjabat sebagai eselon 1. Dan tahu nggak teman-teman kalau ide perombakan skema pensiun PNS ini berpeluang ya mendapatkan dana pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Ya, benarkah demikian teman-teman? Ya, lagi-lagi informasi yang kami lansir dari CNBC Indonesia ya, bahwasanya sejak beberapa tahun terakhir terkait dengan wacana perombakan skema pensiun ASN termasuk PNS sudah mencuat. Salah satunya nih teman-teman dengan skema fully funded yang bisa membuat ASN membawa uang pensiun langsung sebesar 1 miliar. Jadi kira-kira seperti apa ya skema pensiun nantinya, karena skema yang sudah ramai diperbincangkan yakni dengan skema fully funded ya. Bacanya seperti gimana sih nih teman-teman? Ya, kalau ada nih teman-teman yang sudah tahu gambaran skema ini seperti apa, boleh ya komen di kolom komentar. Ya, dikatakan bahwasanya skema fully funded ini dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pan-RB ya yang kala itu masih dijabat oleh Cahyokumolo. Dan pada akhir 2022 Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded ini. Dan hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Nasional dalam hal ini Bapak Zudan Arif Fakhrullah dalam peringatan hari ulang tahun Korpri ke-51. Ya, meskipun sudah tersebar informasi terkait dengan skema baru pensiunan, namun belum disebutkan teman-teman ya skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Ya, dokumen tersebut hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi ASN ke depannya yang akan terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan untuk PNS baru dan juga P3K. Ya, seperti itu informasi terkait dengan skema pensiun PNS yang akan mengalami perubahan pada tahun 2025 teman-teman. Ya, insya Allah kita akan update selalu informasi terkait dengan info-info dunia ASN ya, terkait dengan info PNS dan P3K serta pensiunan. Jadi selalu nantikan video-video terbaru kami. Oke deh, sekiranya cukup untuk informasi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.